Ini bukan lagi rumah. Ini kuburan dari rasa percaya. Dan aku berdiri di tengahnya. Masih hidup, tapi nyaris tak bernyawa. Tanganku tenang, tapi jiwaku remuk. Aku menyeduh teh seperti biasa. Padahal tak ada yang terasa biasa hari ini. Dia duduk di sana, di kursi yang dulu penuh tawa. Tapi hari ini, dia tak membaca berita. Dia membaca ketakutannya sendiri. Dia datang dengan aroma kopi dan pengkhianatan. Senyumnya adalah tamparan paling lembut dan paling menyakitkan. Kami seperti 3 orang asing yang dipaksa bermain keluarga. Tapi aku tahu, hanya aku yang sadar kami sedang berkabung. Aku tidak butuh air mata, karena menangis hanya akan membuat mereka tampak berharga. Dan hari ini, aku sudah belajar, yang berkhianat tak pantas dikasihani. Mereka pikir aku diam karena lelah, tapi mereka salah. Aku diam karena badai paling mematikan adalah yang datang tanpa suara. Hatiku sudah lama sobek, tapi aku tetap berdiri. Bukan karena tak terasa, tapi karena aku sudah belajar. Luka yang paling dalam hanya bisa ditutup oleh kekuatan yang tak terlihat. Lucunya, mereka mengira aku tidak tahu. Padahal setiap detik mereka menyentuh, setiap tatapan curi-curi itu sudah terekam dalam dadaku, lebih tajam dari kamera manapun. Dulu aku punya mimpi tentang keluarga, tapi kini aku hanya punya reruntuhannya. Dan aku duduk di atas puing itu, bukan untuk menangis, tapi untuk bersaksi. Hari ini aku tidak menanyakan apa-apa, tapi mereka mulai gelisah. Karena kadang, ketenangan lebih menyeramkan dari amarah. Aku tak butuh bukti di tangan, karena luka di dadaku sudah lebih dari cukup. Dan hari ini, aku biarkan mereka tenggelam dalam pertanyaan yang tak berani mereka jawab. Lucunya, pengkhianat selalu takut pada hal yang tak dikatakan, karena mereka tahu, diamku bukan kosong, diamku adalah ancaman. Aku menatap, tapi tak bicara, karena kadang, satu tatapan bisa lebih menyakitkan daripada 1000 sumpah serapah. Hari ini aku tak menjerit, karena aku ingin mereka tahu, rasa bersalah yang paling pedih adalah ketika tak ada satupun yang menuduhmu, tapi kamu tahu, kamu bersalah. Setiap detik adalah siksaan bagi mereka, dan aku duduk di tengahnya seperti api yang menunggu kayu kering. Aku bisa membongkar semuanya sekarang, tapi kenapa buru-buru? Beberapa pengkhianatan lebih indah jika dibiarkan meledak saat mereka merasa paling aman. Waktuku belum habis, tapi kesabaran mereka sudah menipis, dan aku akan duduk di sini sampai mereka meledak oleh rasa bersalah mereka sendiri. Aku tak perlu bertanya. Mereka yang bersalah akan selalu berbicara lebih dulu, karena hati yang kotor tak pernah bisa duduk lama dalam keheningan yang jujur. Senyumku bukan maaf, itu adalah peringatan. Karena saat perempuan terluka, ia tak butuh senjata. Ia hanya butuh waktu. Dan luka itu sendiri akan jadi pelurunya. Lihat, bahkan sebelum aku bicara, mereka sudah lari. Karena mereka tahu, diamku adalah pertanda bahwa badai telah siap turun. Bukan dengan hujan, tapi dengan kebenaran. Aku akan biarkan mereka kabur hari ini. Biarkan mereka menata alasan dan kebohongan. Karena semakin mereka mencoba menjelaskan, semakin jelas bahwa semuanya memang salah. Aku tidak akan menamparmu hari ini, Intan. Dan aku tidak akan menendangmu keluar, Reza. Karena kadang, pembalasan yang paling indah adalah saat kalian saling menghancurkan tanpa aku perlu menyentuh apapun. Selama ini aku diam, bukan karena takut, tapi karena aku tahu setiap pengkhianatan akan membuktikan dirinya sendiri. Asal aku cukup sabar untuk menunggu. Aku tak ingin membalas dengan emosi. Aku ingin mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam dari marah, rasa malu, rasa takut, dan rasa kehilangan. Saat semuanya masih dalam genggaman, tapi perlahan hancur di depan mata. Aneh ya, dulu aku berlari ketika dia memanggil. Sekarang, aku bahkan tak ingin menoleh, karena suaranya tak lagi memanggilku sebagai istri, tapi sebagai musuh yang belum ia sadari. Aku tak akan bicara malam ini, tapi esok, aku akan mulai menyusun caturku. Bukan untuk menang, tapi untuk memastikan mereka kalah dengan cara paling menyakitkan, karena pilihan mereka sendiri. Balas dendam terbaik bukan yang membuat mereka menangis, tapi yang membuat mereka berharap. Mereka tak pernah menyentuhku sama sekali. Hari ini aku bukan istri yang diam di rumah.
Aku adalah wanita yang sedang menulis ulang takdirnya, bukan dengan air mata, tapi dengan bukti dan kekuatan. Mereka pikir aku hanya tahu cara mencintai. Mereka lupa, aku juga tahu cara kehilangan dengan elegan. Dan hari ini, aku mulai bersiap. Aku tak butuh dendam yang terburu-buru. Aku butuh rencana yang sempurna. Karena kalau aku harus pergi, aku pastikan mereka tak bisa tinggal dengan nyaman. Aku pernah jadi wanita yang lemah, tapi luka tak hanya meninggalkan bekas. Ia juga melatihku. Hari ini aku tahu cara membungkam rasa sakit dengan keadilan yang mereka tak pernah siap terima. Aku tak perlu menyentuh mereka. Cukup aku buka sedikit tirai yang menutup kebusukan mereka sendiri dan biarkan mereka terbakar oleh terang yang mereka sembunyikan. Kebenaran tak pernah mengetuk pintu dengan sopan. Ia masuk begitu saja tanpa permisi dan merobek semua selimut kenyamanan yang mereka pakai untuk tidur nyenyak. Lihat mereka sekarang, berlari. Bukan karena dosa mereka besar, tapi karena akhirnya mereka sadar. Ada yang melihat segalanya dari awal, dan yang melihat itu tak lagi buta karena cinta. Aku bukan Tuhan, tapi aku punya catatan, dan catatan itu cukup untuk menjatuhkan mereka, tanpa harus aku membuka mulut sekalipun. Aku tak ingin mereka menderita hari ini. Aku ingin mereka hidup dalam ketakutan, bahwa setiap detik bisa jadi detik terakhir mereka merasa aman, karena pengkhianatan harus dibayar dengan kehilangan. Aku tidak balas dendam dengan darah, aku balas dendam dengan keheningan, dan keheningan itu akan menghancurkan mereka lebih dalam dari apapun yang bisa aku ucapkan. Aku pernah jadi rumah untuk mereka, tapi kini aku adalah batas yang tak bisa lagi dilintasi. Mereka boleh mencoba kembali, tapi pintu ini tak akan pernah terbuka lagi. Mereka tak kehilangan aku ketika berselingkuh. Mereka kehilangan aku ketika aku berhenti bicara, karena di balik diamku ada penghakiman yang lebih sunyi dari neraka. Kehilangan dari tangan sendiri lebih menyakitkan daripada dijatuhkan orang lain. Dan aku hanya duduk tenang, menyaksikan mereka hancur. Dengan senjata yang mereka buat sendiri, kebohongan. Aku tak menang, karena ini bukan perang. Aku hanya bertahan, dan membiarkan kebenaran melakukan sisanya. Jangan pernah mengira cinta tak bisa berubah. Karena ketika cinta disakiti cukup dalam, ia bisa menjadi hal paling mematikan. Diam yang tak akan pernah memaafkan.